إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء الصالحين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم إلى جميع مصنفي كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلفي كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع آبائنا وأمتنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya melanjutkan materi kali ini, yaitu praktek materi jilid 4, video ke-18. Jadi video sebelumnya, bisa Anda lihat materinya ada di video 18. Jika nanti terdapat kesalahan, kekurangan, atau dalam bentuk tulisan, baik dalam penyampaian, mohon kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda bisa melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, baik via call atau WA, atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rosi. Atas kritik dan saran sekaligus ralat dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempraktekkan materi jilid 4 Amsilati, di mana materinya sudah saya jelaskan pada video ke-18. At-tilmidatu dhahabna ilal madrasati. Pada video ke-18 itu tertulis at-talamidatu. Yang seharusnya adalah at-tilmidatu. Jadi sekaligus video ini adalah meralat tulisan sebelumnya pada video ke-18. At-tilmidatu, adapun beberapa murid perempuan, dhahabna, itu telah berangkat siapa hunna. Jadi na berdomir hunna. Kembalinya pada mana? Pada lafal at-tilmidatu. Di siapa hunna? Yang dimaksud adalah at-tilmidatu. Jadi murid-murid perempuan telah berangkat. Berangkat ke mana? Ilal madrasati, menuju ke sekolah. Sekali lagi lafal at-tilmidatu pada video ke-18 itu tertulis at-talamidatu. Yang seharusnya tertulis at-tilmidatu. Baiklah kita urai. At-tilmidatu, rumus utama. Bedakan kata antara isim bifi'il huruf. Isim adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il huruf. Jadi rumus utama ini adalah untuk membedakan lafal yang kita bahas itu termasuk isim,
fiil, atau huruf. Sudah kita ketahui bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan kata benda. Fiil, kata yang menunjukkan kata kerja. Huruf tidak menunjukkan kata benda, tidak pula menunjukkan kata kerja. Contohnya isim sebelumnya sudah saya sampaikan, seperti taubun, baju. Baju benda. Maka sudah, walaupun kita tidak melihat ciri-ciri isim yang itu tanwin, maka sudah isim karena apa? Menunjukkan kata benda. Yang dimaksud. Kalau itu menunjukkan kata pekerjaan, maka itu sudah fi'il. Sebab pekerjaan. Berikut ciri-ciri isim ada berapa? Tentunya kita membedakan harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri isim itu ada 5. 1. Bisa menerima i'rab jar. Menerima i'rab jar ada 3 faktor. Ada kalanya karena berada setelah huruf jar. Ada kalanya beri'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ada kalanya beri'rab jar karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Jadi mudhaf ilaih pasti jar. Ya. Jadi ada 3 faktor. Ada karena menerima i'rab jar itu ada karena berada setelah huruf jar, karena menjadi mudhaf ilaih, karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Mengikuti itu di jilid 3 bagian terakhir sudah dijelaskan atau disebutkan ada 4. Ada mengikuti kata sebelumnya karena menjadi taukid. Ada kalanya mengikuti kata sebelumnya karena menjadi na'at. Ada kalanya mengikuti kata sebelumnya karena menjadi ataf atau karena ataf. Ada kalanya mengikuti kata sebelumnya karena menjadi badal. Jadi kalau berurutan dari materi sebelumnya, insya Allah nyambung, paham, dan hafal. Ciri isim yang kedua adalah tanwin. Setiap lafal yang bertanwin, baik tanwin dhamma, tanwin kasrah, tanwin fathah, isim. Yang ketiga ciri isim adalah adanya al. Lafal yang ada alnya pasti isim. Yang keempat berada setelah huruf nida atau kata panggil. Huruf nida itu ya ayyuha, ya ayyatuha. Berada setelahnya itu maka isim. Ya Rasulullah. Maka Rasulah itu adalah isim. Apa cirinya? Tanwin? Tidak. Beri'rab jar? Tidak. Ada al? Tidak. Apa cirinya? Karena berada setelah huruf nida. Ya Rasulullah salamun alaih. Maka Rasulah di situ adalah isim. Cirinya karena berada setelah huruf nida. Ciri yang kelima adalah musnad ilaih. Apa musnad ilaih? Yaitu fa'il, pasti isim. Kemudian mubtada, pasti itu adalah berupa isim. Kita lanjutkan. At-tilmidatu dhahabna ilal madrasati. At-tilmidatu setelah kita tahu tadi ciri-ciri isim yang 5, maka dapat kita tentukan di sini. At-tilmidatu adalah isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Akan tetapi isim. Apa cirinya at-tilmidatu ini isim? Ciri isimnya adalah adanya al. Pada lafal at-tilmidatu ada alnya. Maka at-tilmidatu adalah isim. Dasarnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar tanwin al nida dan musnad ilaih contoh fa'il mubtada. Isim ya, at-tilmidatu isim. Jika yang kita temui ternyata isim, lafal yang kita jumpai itu isim, maka berikutnya menerapkan rumus A1, A2, A3.
Jika yang kita temui ternyata isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1. Bedakan isim antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'robnya, mudzakkar mu'annasnya, mufrad musanna jamaknya. Akan membedakan isim tersebut atau di sini at-tilmidatu ini termasuk isim ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Kita lanjut at-tilmidatu pembahasan rumus A1 bagian ke-1. Jadi kita melanjutkan at-tilmidatu dhahabna ilal madrasati. At-tilmidatu rumus A1 bagian ke-1 yaitu membedakan apa? Lafal at-tilmidatu ini termasuk isim ma'rifat apa isim nakirah. Di jilid 2 sudah dijelaskan bahwa ma'rifat itu adalah menunjukkan mana khusus. Isim ma'rifat ada 6. Apa saja? Dhamir, nama, al, mausul, isim mausul, mudhaf, isyarah, isim isyarah, ma'rifat. Mudhaf yang bagaimana ma'rifat? Mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Di jilid 2 ada. Lalu nakirah itu apa? Karena ini mau membedakan harus tahu ya apa yang akan dibedakan. Nakirah itu kalau nakirah menunjukkan makna umum. Cirinya nakirah yang paling mudah itu lafal tersebut itu bertanwin. Itu cirinya. Cirinya nakirah yang paling mudah lafal tersebut itu bertanwin. Namun kalau nama yang bertanwin maka tidak masuk nakirah, masuk pada makrifat. Jadi bukan kemudian tanwin itu kemudian nakirah, tidak, hanya ciri mudah saja. Tidak pasti yang bertanwin itu nakirah. Seperti Muhammadun bertanwin bukan nakirah. Karena apa? Karena Muhammadin itu adalah nama. Maka ketika nama yang dimenangkan adalah makrifat, bukan nakirah. Makrifat itu adalah dhamir nama. Al mausul mudhaf isyarah. Mahmudun. Makrifat apa nakirah? Makrifat. Karena apa? Nama. Jadi walaupun bertanwin itu makrifat karena nama. Jadi tanwin tidak menjadi ciri mutlak bahwa itu adalah nakirah. Kalau nama walaupun bertanwin maka bukan nakirah tapi makrifat. Ma'rifatnya karena nama tersebut. Kemudian nakirah, ciri mudahnya kembali pada nakirah, tanwin seperti apa? Qalamun, nakirah, baitun, nakirah, saubun, baju, nakirah, madrasatun, nakirah. Itu. Cirinya apa? Bertanwin. Kalau nama yang disampaikan tadi, maka bukan nakirah tapi ma'rifat. Lalu nakirah kalau mau dimakrifatkan itu diberi apa? Diberi al. Madrasatun nakirah. Ciri nakirahnya tanwin. Kalau mau dimakrifatkan maka diberi al. Menjadi al madrasatu. Ketika ada al maka tanwinnya hilang. Materinya sudah disampaikan, materi sebelumnya di sini sudah ada. Wa yudhafut tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wabil aksi kadza. Jadi isim bila ada al maka tanwin dibuang, jika tidak ada al, maka tanwin dipasang. Saubun, ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Cirinya apa? Bertanwin. Kalau mau dima'rifatkan diberi apa? Al. Menjadi as-saubu. Dasarnya di sebelumnya sudah ada. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaki omauki amakodukira. Ya, nakiro jadi makrifat bila beral, ciri mudahnya tanwin dapat dihafal. Ciri mudahnya nakiro adalah tanwin. Di materi sebelumnya sudah ada. Kembali pada pembahasan ini, at-tilmidatu ini makrifat apa nakiro?
Maka at-tilmidatu adalah isim makrifat. Makrifat karena apa? Apa karena nama? Bukan. Karena mudhaf? Bukan. Karena isim isyarah? Bukan. Karena apa? Karena adanya al. Dasarnya al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun arafta kul fihin namat. Al-au taulam itu huruf ma'rifat. Al nempel di nakiroh jari ma'rifat. Jadi at-tilmidatu adalah ma'rifat. Ma'rifat karena pada lafal at-tilmidatu ada al. Jadi kembali pada pembahasan ini, menurut rumus A1, at-tilmidatu adalah ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena lafal at-tilmidatu ada al. Jadi setiap lafal yang ada alnya, yang di situ sudah jelas isim, ciri isimnya ada al, kemudian ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Ma'rifat karena ada al. Al-madrasatu, ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Karena apa? Al. At-taubu, ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Karena al. Al-masjidu, ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Karena apa? Ada al. Ad-daftaru, ma'rifat nakiro? Ma'rifat. Karena ada al. Dasarnya secara khusus ini. Dasarnya al, yang ma'rifat dengan al secara khusus ini dasarnya. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun arrafta kul fihin namat. Al-au talam itu huruf ma'rifat. Al nempel di nakiro jadi ma'rifat.